Islam-Islam yang terdidik akan komplain, akan bersuara terus di saat Islam-Islam yang radikal, yang model-model UAS mengajarkan keabnormalan, ya, logika, kesesatan, kebobrokan, begitu ya, kerendahan moral, begitu ya, mengajarkan membunuh demi kafir, bahkan memalukan. Dulu negara kita aja yang Jombang itu sampai kurikulum ada mengajarkan memperbolehkan membunuh kafir, ya kan? Akhirnya sebelum diralat, kan memalukan, begitu ya. Satu negara akan jadi bodoh, ya, ya karena ajaran ini, begitu. Makanya negara Islam nggak bisa maju, susah, miskin, terbelakang, ya karena begini ajarannya, begitu loh. Onar semua, ya, bukannya nuntut ilmu yang tinggi, yang benar, ya apa semua mau dikaitkan dengan agama. Nah, selalu dibodohi, dikekang oleh agama, ya akhirnya nggak maju-maju. Apalagi ustadz ulamanya model begini nggak berani ditangkap, nggak berani ditegas. Nah, sekarang kan MBS, bersyukurlah dia udah banyak melihat negara-negara Islam nggak ada yang maju, ya. Semua negara-negara oke nggak ada yang maju. Turki aja yang dibanggakan seperti ini modelnya Erdogan, ya saya yakin juga dia nggak akan menang pemilu, begitu ya, kecuali pemilu curang seperti itu. Rahasia umum lagi, kerusuhan, ya, kerusuhan di mana-mana, ya, kerusuhan 98, penjara properti orang lain, ya, teriak-teriak Allahu Akbar, ya. Bahkan kemarin yang gempa di mana tuh, Makassar saja juga rusuh, ya, menjara, begitu ya. Demo sedikit ini apa-apa rusuh, ya, bakar-bakar, ya. Jadi sudah terkenal beringas, ya, beringas, mukulin, ya, kayak Ade Armando dipukuli, dihajar, kalau perlu dimatiin, ya, teriak-teriak Allahu Akbar, begitu. Jadi semakin lengkap. Nah, ini salah satu lagi, dengan kematian hampir 50.000, mungkin bisa jadi nanti 70.000 orang di Turki, yang harusnya prihatin rakyatnya, yang ada malah penjarahan, yang ada pencurian, perampokan, begitu. Nah, kenapa masyarakat itu bisa mudah melakukan teror, kejahatan, kerusuhan, beringas, ya, kejahatan-kejahatan yang lain, ya, merampok, begitu ya, merasa tidak bersalah, bahkan bisa berteriak Allahu Akbar? Ya tentu dari ajarannya. Begitu. Silakan dilanjut, ini ada Pak Suara kebenarannya. Lanjut Pak Suara, buka langsung. Ya Pak Uti, terima kasih. Jadi saya komentar begini dulu ya. Semakin lengkaplah profil ajaran dan semua tokoh-tokoh yang ada di dalam ajaran Islam, ya. Semakin sempurna, semakin internet ini membuka tabir yang selama ini susah untuk didapatkan data informasi lengkap dan diketahui oleh masyarakat luas, masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional, masyarakat dunia. Bagaimana ajaran Islam sesungguhnya, ya. Jadi kalau judul kali ini terjadi penjarahan, pencurian, ya, perampokan, ya, kerusuhan di saat-saat yang justru mestinya satu bangsa itu bersatu, ya, malah terjadi hal-hal seperti itu, begitu. Nah, ini melengkapi profil ajaran Islam yang selama ini sudah mulai dikenal lewat internet. Ajarannya penuh dengan teror, banyak melahirkan teroris-teroris yang bunuh diri, membunuh orang, mengirim pesawat, membunuh rakyat sipil, ya, WTC, ya, 9/11, bahkan
ngebom rakyat sipil, bahkan polisi-polisi pun dibunuh, ya, di Indonesia lokal maupun internasional, ya, ISIS, Taliban, Al-Qaeda, Boko Haram, ya, Al-Shabaab, mana lagi begitu ya, teror lokal ya sama, ya, anak buahnya Ba'asyir semuanya, ya. Nah, dan itu diserukan oleh ulama-ulama dan ustadz-ustadznya, ya, mengajarkan seperti itu. Jadi lengkap, tadi sudah teror, kejahatan, ya, kejahatan macam-macam, negaranya, orang-orangnya pakai baju putih, ya, gamis, kelihatan pakaiannya bersih begitu ya, putih, ya, seperti salju, tapi hatinya, pikirannya, otaknya jelek, maksiat, maunya kawin terus, ya, kawinnya sama yang muda-muda, ya, produksi anak, ninggalin, nyusahin negara, malah nyusahin keluarga, dan korupsi, ya, korupsi terkenal lah di negara-negara Muslim, semuanya korupsi, ya, termasuk di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, semua emir sultan itu ya korupsi sebenarnya dari rakyatnya, ya, mereka yang kebanyakan kaya, ya, yang rakyat-rakyatnya banyak kan miskin, pas-pasan. Bukan hal rahasia umum lagi, kerusuhan, ya, kerusuhan di mana-mana, ya, kerusuhan 98, penjara properti orang lain, ya, teriak-teriak Allahu Akbar, ya. Bahkan kemarin yang gempa di mana tuh, Makassar saja juga rusuh, ya, menjara begitu, ya. Demo sedikit ini apa-apa rusuh, ya, bakar-bakar, ya. Jadi sudah terkenal beringas, ya, beringas, mukulin, ya, kayak Ade Armando dipukulin, dihajar, kalau perlu dimatiin, ya, teriak-teriak Allahu Akbar begitu. Jadi semakin lengkap. Nah, ini salah satu lagi, dengan kematian hampir 50.000, mungkin bisa jadi nanti 70.000 orang di Turki yang harusnya prihatin rakyatnya, yang ada malah penjarahan, yang ada pencurian, perampokan begitu. Nah, kenapa masyarakat itu bisa mudah melakukan teror, kejahatan, kerusuhan, beringas, ya, kejahatan-kejahatan yang lain, ya, merampok begitu ya, merasa tidak bersalah, bahkan bisa berteriak Allahu Akbar? Ya tentu dari ajarannya, ya tentu dari teladannya begitu, tentu dari ajaran seruan pemimpin-pemimpinnya. Nah, artinya ajaran ini telah menunjukkan kesempurnaannya dalam hal-hal yang negatif seperti itu, teror, kejahatan, kerusuhan, keberingasan, ya. Jadi ajaran ini adalah ajaran yang gagal, yang diseru-serukan sebagai ajaran yang damai, rahmatan lil alamin, ajaran yang sempurna, ajaran yang harus diikuti, ya. Dari mana rumusnya? Orang idiot saja yang nggak bisa berpikir kalau ada ajaran yang seperti ini dikatakan sempurna. Ada teladan yang model seperti ini dikatakan teladan yang sempurna. Ya orang idiot. Ya kalau orang yang cerdas, orang yang pintar, ya mereka akan kritis, mempertanyakan. Kalau ada ajaran model kayak begini, justru harus dibumi hanguskan, harus di-delete dari muka bumi ini, nggak boleh ada di muka bumi ini. Masa ajaran mengajarkan teror, kejahatan, kerusuhan, keberingasan, ya, atas nama Tuhan, atas nama agama? Kan bodoh, orang idiot begitu, ya. Orang pintar ya akan mempertanyakan, ini Tuhan ngajarin membunuh orang, melakukan teror, penjarahan. Dari mana sempurnanya? Ya, itu satu. Jadi menunjukkan kegagalan ajaran ini, dan semakin terbongkar sekarang, dan semakin akan ditinggalkan, dan akan semakin di-delete dari muka bumi ini ajaran model begini, begitu. Karena manusia akan semakin cerdas, ya. Apalagi sekarang nanti ada apa tuh, yang baru tuh ya, yang chat apa tuh ya, GPT chat apa itu kan, yang menggantikan Google, lebih cerdas lagi, sehingga manusia yang bodoh pun akan dicerdaskan, bisa bertanya begitu, dan dijawab lengkap nanti begitu. Akan semakin ditinggalkan. Itu satu. Kedua, menunjukkan
selain tadi ajarannya salah, ya jauh sesat. Nah, kedua, pemimpin-pemimpin, ulama-ulama, ustadz yang mengajarkan model begini seperti Somad, yang mengajarkan bom bunuh diri, gak apa-apa letupkan, itu namanya mati syahid, itu para syuhada, ya, itu jihadis, begitu ya, bukan teroris, begitu ya. Nah, seperti Mbak Asir, ya, yang mendidik anak-anak pesantrennya jadi para teroris, ngebom negerinya sendiri, hanya demi mau menciptakan negara Islam. Negara Islam yang mau dibangun modelnya begini ajarannya, begitu. Pemimpinnya modelnya seperti itu, ya. Nah, jadi itulah kegagalan Islam selama ini semakin komplit. Dari tadi ajaran agamanya, kedua dari para pemimpin ustadz ulamanya gagal mendidik umatnya karena ya ikut teladan-teladan sebelumnya yang melegalkan, yang menghalalkan cara-cara model seperti ini, teror, kejahatan, kerusuhan, keberingasan. Ya, kalau kita telusuri, ya seperti Pak Paul katakan, ya karena teladannya, jadi turun-temurun akan melahirkan seperti ini, begitu. Ya, akan melahirkan generasi yang seperti ini, pola pikirnya, begitu. Ya, nah jadi satu tadi ajarannya salah, pemimpin-pemimpinnya salah, ya ngaco, ya menunjukkan semakin ngaco, ya. Jadi ketiga juga kita melihat negara-negara yang bermayoritas ajaran Islam ini ya begitu adanya. Kejadian-kejadian kerusuhan, ya, kejahatan-kejahatan teror model begini, membunuh orang, penggal pala, itu hanya ada di negara-negara Islam. Negara-negara kafir nggak ada, damai-damai. Eropa, Amerika saat ini damai. Nggak ada ngajarin kayak begitu. Bahkan di saat dimusuhi aja, Israel, Yunani aja, Siprus aja yang diserang sama Turkinya sendiri, ngirim tentara dan ngirim tim SAR-nya, tim SAR-nya dan peralatan-peralatan bantuannya, begitu. Ya, nggak mengajarkan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, justru dibalas dengan kebaikan. Berbeda dengan Islam, senang banget. Ukraina diserang sama Rusia, dihabisin begitu ya. Kita justru malah menyetop, kalau bisa jangan perang, kecuali memang pemimpinnya itu udah mau jadi otoriter di situ, ya, mau jadi penguasa, membahayakan dunia, ya kan, menguasai misalnya nuklir yang susah dikontrol, sehingga suatu saat dia bisa saja mengirimkan nuklir ke negara lain, seperti itu. Jadi kita lihat mereka sendiri, ya, negara-negara yang banyak kejadian, ya seperti di Mesir, kita nggak lupa waktu terjadi pembunuhan 300 orang mati diserang brutal, begitu ya, di Gunung Sinai itu di Mesir, ya, sama ISIS yang ngaku Islam, bahkan singkatannya Islam State, kan udah jelas-jelas. Dan bahkan orang-orang Muslim pertama kali senang banget dengan Al-Qaeda dan ISIS, mendukung si siapa tuh Osama bin Laden dengan al-Baghdadinya, ya. Jadi tapi begitu banyak juga muslimnya dibohongin, jual hartanya, nggak taunya di sana hanya untuk dijadikan sapi peraan untuk bercocok tanam, ya, dikawini, ya, bisa untuk pelampiasan seks tentara ISIS, baru sadar minta dipulangin, kapok, tobat. Ya tapi udah telat lah, ngapain mesti diterima warga-warga model begini, menyusahkan, ya. Nah, membahayakan, ya. Jadi banyak dibodohi oleh agama, oleh pemimpin-pemimpin agamanya, oleh partai-partai yang mengusung agama. Dalam hal ini agama Islam, gampang sekali rakyatnya dibodohi, sampai keluarganya dibawa menjual tanah, rumahnya, kekayaannya tinggalin, bahkan tadinya bangga, wah saya akan tinggal tuh di tanah Kanaan di Suriah, ya kan, dijanjikan hidup yang enak, ya, karena ikut sunnah Rasul katanya. Nah, tapi akhirnya kecewa, dibodohi. Banyak, bahkan kemarin saja Taliban sekarang ngaku sebagai pelakunya yang ngebom di Pakistan, masjid sendiri. Ya, jadi sesama mereka saja saling bunuh-bunuhan.
Ya, berapa orang tuh? 103 orang lebih mati. Bahkan Pakistan itu udah tercatat ada 103 serangan terhadap masjid, menewaskan lebih dari 1.300 orang dan melukai lebih dari 2.700 orang. Ya, selama ini begitu di Pakistan. Jadi di mana damainya? Di mana kelebihannya? Sesama saudara aja bisa saling bunuh, gitu. Ya, jadi kalau kita lihat lagi dari sejarahnya Islam, ya memang sudah berdarah-darah. Dari zaman Muhammad sudah meneladani seperti itu. 20 tahun setelah kematian Muhammad pun juga akhirnya banyak terjadi ketidakpuasan. Utsman dibunuh dengan Ali. Ali akhirnya perang juga dengan Aisyah, istrinya Muhammad sendiri, demi memimpin jadi khilafah. Ya, bahkan cucunya Muhammad sendiri juga dibunuh. Ya, jadi sama Karawits begitu ya, si Ali juga dibunuh sama kelompok Karawits begitu. Ya, Hasan dibunuh, siapa Husain dibunuh sama Yazid ya, di Karbala ya, cucunya Nabi begitu. Nah, jadi dari dulu udah perang, Umayyah perang, terus Abbasiyah ya. Nah, Turki ini termasuk sebenarnya ini kan diperkirakan orang ini dari rasnya Mongol dan Tartar begitu ya, campuran ya dari Asia Tengah. Nah, yang boleh dibilang sebenarnya orangnya agak ganas, ya cukup punya kekuatan lah. Nah, dulu waktu di zaman Abbasiyah dikasih kesempatan, banyak orang-orang Turki ini dikasih kesempatan dulu kan sebagai budak-budak, akhirnya terus mereka bertumbuh, mereka akhirnya ada di pemerintahan, sampai akhirnya mereka banyak, dan mereka akhirnya bisa menguasai, dan dulu kan khilafah itu hanya untuk ras orang-orang Arab, orang-orang Timur Tengah, orang-orang Arab, ya, hanya untuk keturunan yang dari Arab saja, begitu. Nah, setelah itu, baru khilafah itu mereka kuat, di zamannya Abbasiyah, baru mereka mendirikan khilafah sendiri ya, Ottoman Turki begitu. Nah, makanya Arab sama Turki itu bentrok, nggak cocok karena dia merasa dihianati begitu, karena khilafah selama ini hanya untuk orang-orang Arab, tapi setelah itu Turki yang mengambil alih begitu. Nah, jangan-jangan ya mungkin Turki nggak ada bantuan dari Arab Saudi, nggak ada yang mau bantu, Uni Emirat Arab nggak mau bantu ya, ya karena itu masalah rasnya mereka. Jadi di antara mereka sendiri perang begitu ya, jadi saling bunuh-bunuhan. Nah, jadi apa yang bisa diharapkan dari ajaran model seperti ini? Ya, nggak ada lagi mau takia seperti apa, mau pembenaran seperti apa, orang idiot saja yang mau ikut ajaran model kayak begini, begitu ya. Di tengah lagi susah-susah, bisa-bisanya menjarah. Nggak ada di negara-negara Kristen, Jepang saja, Taiwan saja, banyak juga kan gempa, karena daerahnya memang daerah gempa begitu. Hari-harinya memang gempa, bisa sebulan bisa berapa kali, mungkin gempa kecil sampai gempa besar. Nggak ada kerusuhan, nggak ada menjarah-bejarah, hanya di negara-negara Islam ya, karena ajarannya model kayak begitu. Jadi itulah makin lengkap ajarannya, memperlihatkan sesungguhnya model macam apa ajaran itu begitu. Dia mau pakai bangun 800.000 masjid di Indonesia ya, mau bangun 58.000 masjid di Turki ya. Jadi negara-negara yang di dunia aja mungkin hampir 3,6 juta masjid gitu dibangun, Indonesia paling tinggi ya, paling besar 800.000, luar biasa begitu ya. Kalau 800.000 kali 200 juta aja, ininya baginya berapa itu, berarti satu orang satu masjid itu untuk 250 orang gitu ya. Tapi kebanyakan justru sekarang sepi, banyakan ditinggalkan gitu ya. Nah, jadi di Iran pun juga sama seperti itu, di Timur Tengah juga udah mulai banyak ditinggalkan ajaran-ajaran begini, karena mereka melihat menampilkan kekerasan, penjarahan, keonaran ya, sebentar-sebentar demo, nggak pakai logika begitu, bisa penggal pala, bahkan gurunya sendiri bisa dipenggal pala. Ya, orang-orang yang waras, orang-orang yang cerdas, ya pasti akan mempertanyakan lah, ngapain ikut ajaran seperti ini begitu. Makanya Islam-Islam yang terdidik akan komplain, akan bersuara terus
di saat Islam-Islam yang radikal, yang model-model UAS mengajarkan keabnormalan, ya, logika, kesesatan, kebobrokan, begitu ya, kerendahan moral, begitu ya, mengajarkan membunuh demi kafir, bahkan memalukan. Dulu negara kita aja yang Jombang itu sampai kurikulum ada mengajarkan memperbolehkan membunuh kafir, ya kan? Akhirnya sebelum diralat, kan memalukan, begitu ya. Satu negara akan jadi bodoh, ya, ya karena ajaran ini, begitu. Makanya negara Islam nggak bisa maju, susah, miskin, terbelakang, ya karena begini ajarannya, begitu loh. Onar semua, ya, bukannya nuntut ilmu yang tinggi, yang benar, ya apa semua mau dikaitkan dengan agama, ya. Uangnya habis untuk agama. Bahkan kalau saya hitung 800.000 masjid, kalau 1 miliar satu masjid aja itu udah berapa tuh? 800 miliar. Kalau 10 miliar udah 8.000 triliun. Dengan 8.000 triliun itu udah bisa bayar utang Indonesia dan bisa membangun pendidikan Indonesia luar biasa. Sampai kuliah tuh gratis, pesantren ganti semua dengan sekuler, sehingga pintar rakyatnya, begitu. Tapi kan negara Islam ini kan nggak bisa. Nah, selalu dibodohi, dikekang oleh agama, ya akhirnya nggak maju-maju. Apalagi ustadz ulamanya model begini nggak berani ditangkap, nggak berani ditegas. Nah, sekarang kan MBS, bersyukurlah dia udah banyak melihat negara-negara Islam nggak ada yang maju, ya. Semua negara-negara oki nggak ada yang maju. Turki aja yang dibanggakan seperti ini modelnya Erdogan, ya saya yakin juga dia nggak akan menang pemilu, begitu ya, kecuali pemilu curang seperti itu. Ya, itu dulu Pak Uti, terima kasih. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.